Sebelum kita masuk ke konsep kesehatan dalam Islam, terlebih dahulu kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi terciptanya manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Yang pertama, diciptakan oleh Allah dengan sangat menakjubkan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang berisi tentang manusia diciptakan dari saripati tanah. Yang kedua, selama hidup mengalami beberapa masa. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 5 berisi tentang perjalanan manusia diciptakan. Yang ketiga, mendapatkan kemuliaan seperti menjadi khalifah di muka bumi yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-32, diberikan bentuk yang terbaik, dijelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. Lalu dilengkapi perangkat yang menunjang, dijelaskan dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 8-9, dan yang terakhir diberikan kekuasaan untuk menundukkan alam, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 12-13. Selanjutnya, bekal hidup manusia. Bekal hidup manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, potensi jasmani. Maksudnya, Allah menciptakan jasad manusia membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Yang kedua, potensi akal. Maksudnya, Allah menciptakan akal manusia membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup dan melaksanakan tugas dan kewajibannya, yaitu memakmurkan bumi. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 dan Quran Surat An-Naml ayat 78. Yang terakhir, ada potensi ruh. Maksudnya, Allah ciptakan manusia membutuhkan petunjuk dan hidayah agar kehidupan manusia selalu lurus di dunia maupun di akhirat. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 36. Nah, sekarang kita masuk ke konsep kesehatan dalam Islam. Menurut Al-Quran, penyakit manusia terbagi menjadi 2. Ada penyakit hati dan penyakit jasmani. Penyakit hati adalah penyakit atau gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Penyakit hati terbagi menjadi 2. Ada penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syubhat disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambahkan Allah penyakitnya, dan mereka mendapatkan azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Maksudnya adalah mereka yang hatinya ragu dengan keesaan Allah, yang tauhidnya lemah, yang bersikap iri, dengki, hasad, sombong, ria, dan segala perbuatan tercela lainnya adalah mereka yang memiliki penyakit syubhat dalam hatinya. Selanjutnya ada penyakit syahwat. Penyakit syahwat disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 32 yang artinya, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya. Maksudnya adalah mereka yang hatinya selalu menuruti keinginan syahwatnya sampai melampaui batas dan melanggar perintah Allah adalah mereka yang memiliki penyakit syahwat dalam hatinya. Yang kedua, ada penyakit jasmani. Penyakit jasmani adalah penyakit atau gangguan yang terjadi pada fisik dan badan manusia. Penyakit jasmani dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 61 yang artinya, tidak ada halangan bagi orang yang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, dan tidak pula bagi orang yang sakit. Allah juga menyebutkan penyakit jasmani dalam pembahasan mengenai haji, puasa, dan berwudu, tentunya karena suatu rahasia tersembunyi yang amat menakjubkan, yang menjelaskan kepada kita keagungan Al-Quran. Allah juga menetapkan perintah untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh dari unsur bahaya seperti racun, binatang buas, tuak, dan lain-lain, dan juga berpuasa agar terhindar dari berbagai penyakit jasmani. Selanjutnya, konsep kesehatan dalam Islam juga membahas mengenai obat. Doa merupakan salah satu obat. Doa akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bencana yang menimpa, karena doa merupakan senjata orang yang beriman,
Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 265, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah Ta'ala selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Jadi, doa merupakan salah satu obat dari segala penyakit. Selain itu, obat dari segala penyakit adalah Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam surat yang lain, Allah juga berfirman, yang artinya, katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Jadi, selain doa, Al-Quran juga merupakan obat dari segala penyakit. Anjuran berobat jika sakit juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Usamah bin Syuraik oleh Ahmad dan Ashabus Sunan serta dipandang sah oleh Tirmizi. Katanya, saya datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Saya dapati seolah-olah di atas kepala mereka ada burung bertengger disebabkan hormat dan takzim mereka kepada Nabi. Saya pun memberi salam lalu duduk. Kemudian berdatanganlah orang-orang Badui dari sana-sini. Tanya mereka, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh berobat?" Ujar Nabi, "Berobatlah kamu, karena Allah Ta'ala tidak menaruh sesuatu penyakit melainkan menyediakan obatnya, kecuali suatu penyakit, yaitu penyakit tua." Dalam hadis yang lain juga Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sesuatu penyakit, melainkan juga menurunkan obatnya. Dari itu, berobatlah kamu." Jadi, berobat jika sakit dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya ada hukum berobat dalam Islam. Menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hukum berobat terbagi menjadi beberapa keadaan. Yang pertama, bila diketahui atau diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat dan meninggalkannya akan berakibat kebinasaan, maka hukumnya wajib. Yang kedua, bila diduga kuat bahwa berobat sangat bermanfaat, namun meninggalkannya tidak berakibat kebinasaan yang pasti, maka melakukannya lebih utama. Dan yang terakhir, bila dengan berobat diperkirakan kadar kemungkinan antara kesembuhan dan kebinasaannya sama, maka meninggalkannya lebih utama, agar dia tidak melemparkan dirinya dalam kehancuran tanpa disadari. Dalam berobat terdapat larangan menggunakan barang yang haram, di mana mayoritas ulama berpendapat bahwa pengobatan dengan tuak dan barang terlarang lainnya hukumnya adalah haram. Dasar larangan tersebut dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi dari Wail bin Hajar al-Hadrami bahwa Thariq bin Suwaid menanyakan kepada Nabi tentang tuak yang dijadikan obat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya itu bukanlah obat tetapi penyakit. Dalam hadis riwayat yang lain dijelaskan juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tiada menjadikan obat dari barang yang diharamkan atasmu." Jadi, berobat tidak boleh menggunakan barang yang haram, harus menggunakan barang yang halalan thayyiban sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Yang termasuk ke dalam bahan-bahan yang dilarang yaitu bahan atau hewan yang diharamkan secara syariat untuk dimakan, seperti najis dan tuak atau alkohol, dan bahan-bahan yang dilarang secara khusus seperti besi panas dan racun yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Jabi bin Abdullah. Ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada kebaikan dalam pengobatan yang kalian lakukan, maka kebaikan itu ada pada berbekam, minum madu, dan membakar dengan api. Akan tetapi, aku tidak suka berobat dengan cara kai atau besi panas." Sedangkan bahan-bahan alam yang tercantum dalam Al-Quran yang baik untuk dikonsumsi yaitu kurma, madu, tin, zaitun, delima, jahe, dan juga pisang. Dalam konsep kesehatan Islam dikenal juga pengobatan dengan metode ruqyah. Metode ruqyah yaitu metode pengobatan dengan cara membacakan mantra-mantra dan doa-doa yang mengandung zikir kepada Allah
dan diucapkan dengan bahasa Arab yang dapat dimengerti, karena kata-kata yang tidak dapat dimengerti tidak dapat dijamin akan bebas dari unsur-unsur kemusyrikan. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, diterima dari Auf bin Malik, yang artinya, di masa jahiliyah, kami melakukan pengobatan dengan mantra-mantra. Lalu kami tanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dalam hal ini?" Ujar Nabi, "Coba bawa kepadaku mantra tuan-tuan itu. Tidak ada mantra jika tidak mengandung kemusyrikan." Imam Syafi'i juga berpendapat mengenai mantra. Ujarnya, tidak apa membacakan mantra yang terambil dari kitabullah atau zikir-zikir yang diketahui jelas dasar syariatnya. Jadi, mantra dan doa yang digunakan dalam pengobatan ruqyah harus sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.